Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dari kelompok Epicentrum. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai Gunung Bromo. Oke, ada pun anggota dari kelompok Epicentrum. Yang pertama ada Inggit Tripurnamasari dengan NIM H1 channel 21005. Yang kedua ada Sofi Salsabila dengan NIM H1 channel 21039. Yang ketiga ada Mahaswari Alvina Mutiarani dengan NIM H1 channel 21046. Dan yang keempat ada saya sendiri, Farah Ain dengan NIM H1 channel 21063. Adapun beberapa topik yang akan kami bahas pada sore hari ini. Yang pertama ada deskripsi Gunung Bromo, yang kedua tektonik Gunung Bromo, yang ketiga tipe Gunung Bromo, yang keempat karakteristik letusan, yang kelima mitigasi Gunung Bromo, dan yang terakhir ada histori dari Gunung Bromo sendiri. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu deskripsi Gunung Bromo yang akan disampaikan oleh Mbak Inggit. Silahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai deskripsi dari Gunung Bromo. Nama yaitu berupa Gunung Bromo, kemudian nama lainnya itu berupa Brahma, dan lokasinya terdiri dari administrasinya itu berada di Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Kemudian geografi dari Gunung Bromo yaitu 7 derajat 56 menit 30 detik lintang selatan dan 112 derajat 57 menit bujur timur. Kemudian ketinggiannya yaitu dari muka air laut itu sekitar 2.329 mdpl, dari dasar kardelanya itu sendiri sekitar 200 meter atau kurang lebihnya itu 2.100 mdpl, dan biasanya itu dikenal sebagai daerah lautan pasir. Kemudian kota terdekat yang dari Gunung Bromo itu kota Probolinggo. Pos pengamanannya itu berupa Desa Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Kemudian next. Oke, kemudian di sini ada geologi dari Gunung Bromo sendiri. Di sini mengenai geologi dari Gunung Bromo akan membahas mengenai sejarah pembentukan dari Gunung Bromo. Jadi sejarah pembentukan Gunung Bromo itu tuh pegunungan Tenggernya itu mempunyai sejarah gunung api yang panjang, yaitu yang dimulai dari 1,4 juta tahun yang lalu menurut Mulyadi 1992. Kemudian para ahli gunung itu menamakan pegunungan ini dengan komplek Bromo atau Tengger yang terdiri dari beberapa tubuh gunung api dengan pusat erupsi utamanya itu membentuk busur. Kemudian pada masa pembentukannya kegiatan eksplosif dan eksplosif telah membentuk kerucut Nangko Jajar, yaitu sekitar 1,4 sampai 0,2 juta tahun yang lalu. Kemudian ada kerucut Ngadisari yaitu sekitar 822 sampai 90 ribu juta tahun yang lalu. Kemudian kerucut Tengger tuanya itu berumur 265 sampai 40 ribu juta tahun yang lalu, dan yang terakhir itu ada kerucut Kediri yaitu tidak diketahui umurnya, serta setelah munculnya kerucut Kediri itu terdapat juga kerucut Cemoro Lawang yang paling muda itu tuh sekitar 144 sampai 135 juta tahun yang lalu. Nah, kemudian pada kerucut Gunung Api Bromo ini merupakan satu-satunya pusat kegiatan pos kaldera lautan pasir yang masih menunjukkan adanya aktivitas vulkanik sampai sekarang. Kemudian beberapa kerucut yang berada di dalam lautan pasir ini ada yang beberapa yang masih aktif dan juga ada beberapa juga yang tidak aktif lagi. Bisa di next, yaitu mengenai dari masih geologi dari Gunung Bromo sendiri, yaitu pada kegiatan eksplosif yang besar itu kerucut-kerucut tersebut sebagian itu terhancurkan dan terbentuklah kaldera dengan urutan tertua ke urutan termuda. Yang pertama itu urutan tertuanya itu ada kaldera Nongko Jajar, kemudian yang kedua kaldera Ngadisari, kemudian yang ketiga kaldera Keciri, dan yang keempat itu kaldera Lautan Pasir. Sejarah dari terbentuknya cek-cek suaraku masuk nggak ya?
Oke, udah lanjut ya. Sejarah dari adanya kaldera-kaldera di Gunung Bromo ini tuh terdapat 4 kaldera ya. Ya, sejarahnya yang pertama itu Gunung Bromo Purba ini kan telah berlangsung sekitar 1,4 atau 0,2 silam tahun yang lalu dengan terbentuknya Gunung Nangkojajar yang diperkirakan sempat tumbuh berkembang hingga ketinggian 3.000 meter lebih atau sempat menyamai dengan Gunung Semeru yang ada di sebelah selatannya. Namun, pertumbuhan Gunung Nangkojajar ini berakhir ketika letusan proksimal dahsyat yang menghancurkan sebagian tubuh gunung sehingga membentuk kawah raksasa atau kaldera. Nah, kawah raksasa ini atau kaldera ini disebut dengan kaldera Nangkojajar, sehingga kaldera Nangkojajar ini disebut sebagai kaldera yang paling tua. Kemudian setelah pasca letusan tersebut, kaldera Nangkojajar ini lahirlah sebuah gunung api kecil yaitu yang merupakan anak dari Nangkojajar ini. Nah, anak dari Nangkojajar ini disebut dengan Gunung Adisari. Namun gunung ini itu muncul kurang lebih 822 juta tahun yang lalu dan gunung ini pun mengalami proses tumbuh dan berkembang seperti Gunung Nangkojajar. Nah, sehingga pada ketika Gunung Ngadisari ini besar, letusan proksimal itu kembali terjadi dan menghancurkan hingga tinggal menyisakan kalderanya lagi. Nah, sehingga kaldera ini disebut dengan kaldera Ngadisari. Perjalanan waktu ini terus berulang dan sehingga di tengah dari gunung ini akhirnya juga terbentuk atau tumbuh sebuah anak baru gunung yaitu yang disebut dengan Gunung Tengger Tua. Nah, Gunung Tengger Tua ini muncul pada sekitar tahun 265.000 tahun yang lalu. Nah, dalam prosesnya ini nampaknya Gunung Adisari ini melahirkan satu gunung berapi lagi, yaitu Gunung Keciri. Nah, Gunung Keciri ini belum diketahui kapan munculnya gitu. Sehingga Gunung Keciri ini masih belum bisa diketahui kapan munculnya dan karena dari terlahirnya Gunung Adisari ini. Nah, kemudian kedua gunung ini bersaudara dan lantas hidup saling tumbuh bersama. Kemudian letusan proksimal ini melibatkan dua gunung secara langsung yang menghancurkan kaldera Keciri. Lautan pasir seperti yang kita saksikan pada saat Gunung Bromo sebenarnya itu ada di bagian dari kaldera lautan pasir. Nah, kaldera ini merupakan akibat dari letusan proksimal Gunung Cemoro Lawa yang memiliki anak dari Gunung Keciri, yaitu Gunung Baru yang terbentuknya itu pada kaldera Keciri. Nah, mungkin seperti itu sejarah dari kenapa di Gunung Bromo ini terdapat 4 kaldera, yang tertua itu kaldera Nangkojajar, kemudian Ngadisari, kemudian kaldera Keciri, yang terakhir itu kaldera lautan pasir yang hanya berisi dengan pasir. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan membahas dari tipe Gunung Bromo itu sendiri. Jadi sebenarnya Gunung Bromo itu termasuk ke gunung api jenis apa ya? Jadi Gunung Bromo merupakan gunung yang terletak di Jawa Timur berbentuk corong dengan puncak berupa kepunan yang berlubang besar dengan dinding yang terjal. Nah, bentuk puncak yang seperti itu diakibatkan oleh letusan yang sangat kuat. Ciri-ciri tersebut merupakan ciri dari tipe gunung api mar. Jadi Gunung Bromo ini termasuk ke jenis gunung api mar. Mungkin boleh di next. Oke, untuk tipe letusannya sendiri, tipe letusan yang ada di Gunung Bromo ini tipe letusan jenis apa ya? Jadi dalam sejarahnya tercatat bahwa sejak tahun 1775 Gunung Bromo telah mengalami lebih dari 50 kali erupsi dan masih aktif hingga saat ini. Erupsi terakhir terjadi pada tahun 2010 dengan merupakan periode erupsi yang paling lama dalam sejarah letusan Gunung Bromo. Pada erupsi tersebut, Gunung Bromo terus-menerus mengalami peningkatan aktivitas vulkanik hingga akhirnya erupsi berakhir pada tahun 2011. Erupsi terbesar pada periode terakhir ini menghasilkan pijaran lava di kawah Bromo akibat hancurnya kubah lava. Letusan Gunung Bromo memiliki ciri-ciri yaitu mengeluarkan material padat dan cair, awan, dan juga debu yang membentuk bunga kol, tekanan gas sedang, dan lava agak cair. Sehingga tipe dari letusan Gunung Bromo termasuk ke dalam tipe vulkano lemah. Mungkin boleh di next.
Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang histori dari letusan Gunung Bromo itu sendiri. Berdasarkan catatan sejarah letusan atau peningkatan kegiatan vulkanik Gunung Api Bromo mulai tercatat sejak tahun 1804, di mana erupsinya ini dapat berlangsung pendek, yaitu beberapa hari saja, contohnya ada 12 sampai 14 Juni 1860. Tetapi dapat pula berlangsung 1 bulan atau lebih secara terus-menerus. Dapur erupsi Gunung Bromo tidak menentu, yaitu masa istirahatnya terpendek kurang dari 1 tahun, sedangkan masa istirahat terpanjangnya yaitu 16 tahun. Untuk sepanjang sejarah, karakter erupsi di Gunung Bromo sendiri ini termasuk efusif dan juga eksplosif dari kawah pusat, di mana setiap kali erupsi menyemburkan abu pasir, lapili, dan kadang-kadang melontarkan bongkah lava dan bom vulkanik. Kecuali pada kegiatan 1980, pada dasar tersebut kawahnya terbentuk sebuah sumbat lava. Kemudian untuk produk letusan Gunung Bromo sendiri ini, menurut Zainuddin 1990 mengatakan bahwa terdapat 3 erupsi pembentuk kaldera yang ada di kompleks Tengger Bromo, yaitu Ngadisari, Argobulan, kemudian kaldera lautan pasir. Setelah pembentukan kaldera lautan pasir diikuti oleh pembentukan kerucut. Untuk komposisi magma dari Gunung Api Bromo Tengger berdasarkan data dasar Gunung Api dan Zainuddin 2011, terdapat komposisi yaitu berupa komposisi basalt, sedangkan pada tahun 2010 sampai 2011, batuan hasil erupsi memiliki komposisi andesitik basaltik. Hal ini menandakan magma sudah mengalami sedikit proses diferensiasi berupa pengayaan SiO2 sehingga memiliki kecenderungan menghasilkan erupsi yang lebih eksplosif. Gunung Bromo tua memiliki alkanilitas berupa tipe kalk alkalin dengan kadar K potasium yang rendah, sedangkan hasil letusan pada tahun 2010 sampai 2011 memiliki alkalinitas yang lebih tinggi, yaitu tipe kalk alkalin dengan K potasium yang tinggi. Oke, untuk selanjutnya itu ada sisa letusan dari Gunung Bromo, itu sisanya bisa berupa seperti abu, batu vulkanik, atau las yang memiliki dampak panjang pada lingkungan di sekitar Gunung Bromo itu sendiri. Nah, material vulkanik itu juga bisa membentuk lapisan tebal di atas tanah dan juga mempengaruhi kualitas tanah untuk pertanian di sekitar Gunung Bromo. Nah, sisa-sisa material vulkanik juga ini mempengaruhi kualitas air dan juga udara di sekitaran Gunung Bromo yang juga berpengaruh langsung pada kesehatan manusia. Bisa dilanjut? Next. Untuk dampak dari letusan Gunung Bromo ini bisa yang terjadi itu adalah terjadinya gagal panen sayuran di sekitar daerah Probolinggo, kemudian kerusakan pada lingkungan yang ditimbulkan dari erupsi abu dan juga material vulkanik, sehingga tanaman tuh sulit tumbuh di daerah tersebut. Kemudian ada ancaman bagi kesehatan manusia, itu bisa dari kualitas udara yang menurun ya, karena mempengaruhi pernapasan juga kondisi kesehatan yang memang sudah ada sebelumnya. Kemudian ada gangguan pada aktivitas masyarakat, evakuasi dari penduduk ini menyebabkan penutupan jalan, juga penghentian beberapa aktivitas ekonomi di daerah sekitar gunung. Kemudian ada peningkatan risiko bencana alam yang mana bisa meningkatkan bencana banjir, lahar dingin, kemudian juga tanah longsor, serta banjir biasa. Kemudian ada pengaruh pada sektor pariwisata, karena Gunung Bromo memang salah satu tempat wisata populer di Indonesia. Akibat dari adanya letusan Gunung Bromo tersebut bisa mempengaruhi sektor dari pariwisata Gunung Bromo sendiri. Beberapa penutupan jalur wisata dan juga penghentian aktivitas di sekitar gunung dapat berdampak pada kondisi ekonomi lokal. Next. Mahes, oh my god, next. Nah, kemudian pemantauan aktivitas. Nah, dari pemantauan visual dan juga kegempaan di Gunung Bromo ini dilakukan secara terus-menerus dari pos PGA Cemoro Lawang di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Probolinggo. Nah, beberapa alat yang digunakan itu adalah seismograf, satu komponen yang dipasang dengan menggunakan sistem kabel di bawah tanah sepanjang 1 km pada bulan Oktober 1988. Kemudian sempat diganti juga dengan seismograf teledin geotek
yang komponennya ini masih menggunakan sistem kabel pada Juli 1991. Nah, pada Juli 1995 itu dilakukan juga uji coba pengoperasian seperangkat sistem seismograf telemetri radio satu komponen tegak atau vertikal kinemetrik yang juga memiliki perbesaran alat lebih besar daripada seismograf sebelumnya. Nah, jenis gempa yang sudah terekam pada seismograf di Gunung Bromo itu yaitu gempa vulkanik dalam VA, kemudian vulkanik dangkal VB, dan juga tektonik jatuh, tektonik lokal, serta hembusan letusan juga gempa-gempa yang bersumber dari Gunung Semeru. Baik, untuk selanjutnya ada pun legenda-legenda yang berkembang di masyarakat mengenai suku Bromo dan juga suku Tengger. Pada zaman dahulu kala, ketika kerajaan Majapahit mengalami serangan dari berbagai daerah, sehingga penduduk kerajaan Majapahit, penduduk pribumi, itu melarikan diri untuk mencari tempat tinggal baru demi keselamatan hidup mereka. Pada akhirnya mereka terpisah menjadi dua bagian, yaitu yang pertama menuju ke kawasan gunung dan yang kedua menuju ke kawasan Pulau Bali. Karena berasal dari lokasi yang sama, sehingga kedua tempat tersebut sampai sekarang memiliki kesamaan akan budaya, agama, adat istiadat, yaitu menganut kepercayaan agama Hindu. Kemudian masyarakat suku Tengger yang ada di kawasan Gunung Bromo berasal dari legenda Roro Anteng dan juga Joko Seger yang diyakini sebagai asal-usul dari nama suku Tengger tersebut, yaitu Teng yang berasal dari nama akhiran Roro Anteng dan juga Ger yang berasal dari akhiran nama Joko Segar. Dan Gunung Bromo sendiri dipercaya sebagai gunung suci, maka masyarakat di sekitar menyebutnya sebagai Gunung Brahma. Nah, karena sekitaran itu banyak orang Jawa, kemudian orang Jawa menyebutnya Gunung Brahma ini sebagai Gunung Bromo. Itulah sejarah dan legenda dari terbentuknya Gunung Bromo dan juga asal-usul dari suku Tengger. Oke. Sekian presentasi dari kelompok Epicentrum. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.